saja satu pertanyaan saya. Satu saja pertanyaan saya, Bro Tuana. Jangan Bro tantrum Tuana, dulu, satu saja Bro. pertanyaan saya. Seandainya ya di jalan ada kotoran manusia, lalu kemudian orang itu sebut itu adalah Tuhan. Boleh atau boleh? No. Saya tidak pernah Kenapa tidak mengatakan boleh? Enggak. Kita tangkap kok omongan lu tadi di mana lu bilang bahwa manusia menjadi Tuhan karena memberi syarat kepada Tuhan. No. Jangan ini ya, jangan Jadi masalah itu adalah kata Tuhan sendiri itu mau disematkan kepada siapa? Dalam kebudayaan Yunani kuno, Zeus itu disebut Theos. Tetapi tentu Kristen Ortodoks Yunani tidak akan mengakui bahwa Zeus itu disebut berisik Theos. Tuhan A itu benerin dulu lah. Karena Theos itu dalam konsep misalnya Kristen Ortodoks Yunani, Theos itu hanya kepada Trinitas misalnya, Theos Bapa, Theos Anak, Pneuma, Agio. Itu konsep dalam Kristen Ortodoks Yunani misalnya. Itu yang disebut Theos hanya itu. Tapi kalau dalam kebudayaan Yunani kuno, Zeus itu pun adalah Theos. Dan dia berbentuk gitu kan, sedangkan Theos Bapa tidak berbentuk. Nah, kalau bicara masalah abad pertengahan, lalu penggunaan kata Theos atau Tuhan kepada siapa, oleh siapa yang memberikan syaratnya, itu bisa jadi dipandang dari sekularisme, bukan dari kelompok dogmatisnya. Kalau kelompok dogmatisnya itu kan dia punya suatu ajaran Torah, punya satu ajaran Quran, punya satu ajaran Weda. Nah, dia tuh mendeskripsikan mengenai sifat-sifat kemampuan atau ketidakmampuan dari Tuhannya, atau mungkin kalau dibilang mampu tapi tidak mau misalnya menjadi manusia, itu adalah dogmatisnya. Kita ya melihat Tuhan, kalau Tuhan itu ada, itu adalah pembuktian. Ketika yang dikatakan Tuhan A tadi benar, apakah yang dikatakan Tuhan A itu benar? Itu adalah kebenaran loh. Apa yang disampaikan Tuhan A? Coba sebelum lu bicara bahwa kebenaran tidak apa. Manusia, apa yang disampaikan Tuhan A? Tuhan. Bentar. Teman-teman, tolong di sini jangan sampai kita membiarkan kebodohan. Gua mau orang ini sampaikan apa yang disampaikan Tuhan A dulu. Pahami dulu ya, Pak. Sebentar. Enggak, lu baru Kebodohan masuk itu soalnya. adalah ketika waktu manusia memanfaatkan dirinya sebagai Tuhan kita itu sendiri. Kita sedang ngerosting itu lebih masalah. Agama manapun ketika di manusia sini. Kalau lu mau berhujat-hujatan, dirinya itu nanti mengenal ada Tuhan, sesinya tapi tidak gitu pernah loh. ada Tuhan. Ya. Bang Billy monitor nggak? Bang Billy monitor jelas, gini. Bukan ada masalah sesinya. Nggak kita tahu siapa lu. Kita di sini mencoba untuk universal. Tuhan itu Billy, dijadikan manusia untuk kepentingannya. Ini kalau kayak gini ya kan? debat kusir nih lah. Boleh nggak? Bukan seperti ini. Orang yang memanfaatkan Tuhan adalah orang yang mengorbankan Tuhan untuk membuat kesalahan dia terhapus. Ya, itu manusia kurang ajar. Gini. Orang yang kurang ajar adalah orang yang memanfaatkan Tuhan yang awalnya dikorbankan, dibunuh, disalib. Itu yang kurang ajar gitu loh. Nah, apa mau gini diskusi kita? Bang Billy, lu mau diskusi begini? Gitu. Itu harus dipenuhi kan? Begitu juga apapun itu. Jadi ketika bicara soal Tuhan juga, untuk menjadi Tuhan, dia harus ada syarat. Syaratnya apa yang nggak boleh dilanggar? Syarat-syarat untuk menjadi Tuhan. Ya sama dengan tidak boleh bergantung, tidak boleh mati, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gitu. Walaupun dia mampu melakukan itu, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dia langgar syarat-syarat itu. Kalau dia langgar, batal dia ketuhanannya. Maka dia bukan Tuhan. Ya bukan Tuhan lah, batal lah. Batal lah. Nah, gimana dengan Bro Totsuka dan Demian terhadap paparan? Jadi saya tanggapin dulu ya, Bro Neflos ya. Kalau dibilang apa tadi yang bersyarat, misalnya kita berbicara. Enggak, kita kembali ke definisi kebenaran tadi. Ya, kebenaran itu seperti apa ya, gitu. Saya tanggapin dulu sebentar. Yes. Benar salah itu ada syarat, ya kan? Kalau dibilang benar itu ada syarat, maka yang salah itu dia nggak memenuhi syarat. Bukan dia harus ada syarat. Dia nggak memenuhi syarat kebenaran, tapi dia memenuhi syarat sebagai kesalahan. Gitu. Gini, syarat dia untuk jadi benar, kan dia harus penuhi. Ketika dia nggak penuhi, maka dia nggak bisa dikatakan benar. Maka dia dikatakan salah. Artinya, dia nggak punya syarat, dia nggak memiliki syarat. Apanya? Karena misalnya orang gini. Sederhana, kita bicara uang asli aja deh, Bro. Kita bicara uang asli aja deh. Enggak, saya mau bagian itu dulu. Dia hanya akan kasih syarat uang asli. Parameter uang asli ini begini-begini. Logika semakin kamu teruskan, itu semakin memalukan. Perhatikan Totsuka. Perhatikan ya, saya tanya dulu satu sama dengan berapa. Saya nggak jawab. Sebentar. Saya nggak jawab. Pertanyaannya adalah saya salah atau benar. Saya nggak bisa dikatakan benar, nggak bisa dikatakan salah. Kalau saya jawab 3, maka saya berhak dikatakan salah. Kenapa? Karena saya sudah memenuhi syarat itu, syarat-syarat kesalahan. Kalau saya menjawab 2, saya dianggap benar. Kenapa? Karena saya memenuhi syarat itu. Tapi kalau saya nggak jawab,
Saya benar atau salah? Tidak bisa saya berada di dua posisi itu. Itu Loh, maksudnya. Kalau kamu nggak jawab kan berarti itu bukan masalah benar salah kan, ini pertanyaan suruh dijawab. Kalau bro nggak jawab berarti bro nggak memenuhi syarat. Bro coba dikasih soal Maksudnya gimana? matematika misalnya, bro nggak jawab, bro kosongkan aja tuh kolom jawabannya itu dianggap benar oleh guru nggak? Coba saya nanya. Ya, kita sapa dulu Tuan A nih, apa sih namanya? Lupa gua. Tuan A. Apa kabar Tuan A? Halo Bang Tuan A. Bang Rocky Gerung ya. Ya, Om Rocky. Jangan tertawakan kedangkalan saya. Wahai makhluk kerdil kelas 2, dengar ya. Kalau Tuhan nggak pakai syarat, kalian sembah saya. Saya Tuhan nih sekarang nih. Kenapa kalian nggak sembah saya? Saya Tuhan nih. Kenapa? Kan kalian nggak butuh syarat tuh. Ayo sembah saya sekarang. Saya Tuhan nih. Saya udah jadi Tuhan sekarang. Ya gitu ya, makhluk-makhluk kerdil ya, kelas 2 ya. Silakan lanjut. Ya, coba kita sapa dulu apa yang disampaikan oleh Tuan A. Ini yang Tuan membuat syarat itu. Oh ya, boleh, silakan Tuan A. Boleh Tuan A dulu. Ya, Tuan A. Enggak, Neplos dulu. Siapa? Totsuka dulu. Nanti saya tanggapi nanti sedikit. Oke, boleh. Ya, thank you. Syarat-syarat itu datang dari apa ya kita katakan ya, refleksi manusia ketika dia mengalami Tuhan. Di situ dia menyatakan syarat-syarat itu bahwa Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu tadi siang dia baik tuh sama saya ditolong hampir celaka tuh. Jadi di situ dia bilang Tuhan itu Maha Kasih atau juru selamat misalnya. Jadi segala bentuk kita katakan sebutan atau sifat-sifat yang disematkan kepada Tuhan itu datangnya dari manusia, gitu. Tapi kalau kita bilang pewahyuan nanti itu lain lagi karena itu bukan datang dari dari kecerdasan atau kemampuan manusia menangkap diri Tuhan atau menangkap sifat-sifat Tuhan, melainkan itu sifatnya penyataan dan manusia mencoba memahami itu nanti dengan nalar, dia memahami pewahyuan itu. Tetapi kalau kita bilang Tuhan itu A, B, C, D, punya syarat A, B, C, D, ya kan? Itu kan datang dari pengalaman manusia itu sendiri. Belum tentu itu pewahyuan dari Tuhan gitu loh, maksudku. Itu aja mungkin, Bang. Mau yang lebih ekstrim lagi, bahwa ada sesosok manusia yang dianggap Tuhan. Bentar Bang Neflos masih dasar itu dulu tentang syarat ini. Tuhan ini. Enggak, jangan Bang Neflos, itu harus kita berikan edukasi cara memahami yang dimaksud dengan syarat Tuhan itu. Jadi biar orang tidak salah. Sila Brototsuka kan belum selesai dan Tuan A tadi bilang dia akan menanggapi Brototsuka. Biarkan mereka bicara dulu. Nanti kita punya masa juga untuk mencoba untuk mengkelirkan kesalahpahaman. Lanjut. Iya, silakan Tuan A. Ayo Om Rocky Gerung, silakan. Selalu dibilang Rocky Gerung. Enggak, di rumahnya itu nanti periksa aja ke rumahnya itu. Oke. Sedikit aja periksa. Kita setuju bahwasannya Tuhan memiliki kemahakuasaan, kemahabebasan, kehendak bebas. Semua yang melampaui manusia itu dimiliki oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu punya syarat, dia nggak boleh mati, dia nggak boleh digantung, dia nggak boleh jadi manusia, dia nggak boleh jadi kucing, nggak boleh jadi tanah, nggak boleh jadi pasir, nggak boleh. Itu kan syarat yang kita pakai. Kita yang menempelkan syarat itu kan kepada Tuhan. Kenapa kita sepakat bahwa Tuhan itu maha bebas, dia suka dia terserah. Tapi kenapa kita kasih dia batasan lagi? Sama seperti mengatakan bahwasannya Billy boleh pergi kemanapun, tapi kita batasi di Indonesia. Loh, dia boleh kemanapun, kenapa harus kita batasi lagi? Harusnya kalau kita bolehkan dia pergi kemanapun, ya udah terserah dia mau ke luar angkasa, dia mau ke Jepang, mau ke Singapura, terserah bebas. Tapi kita nggak boleh kasih batas lagi. Kita sudah sepakat bahwa dia maha berkehendak, dia bebas itu, terserah dia. Ide-ide ilahi itu melekat kepadanya, nggak boleh dibatasi. Tapi kalau sudah dibatasi itu bagaimana Tuhan? Artinya manusia itu sendiri sudah menjadi Tuhan. Nietzsche sudah mengatakan bahwasannya kamu itu membenarkan dirimu sendiri untuk
kesalahan yang kamu lakukan. Sains juga begitu, sama seperti kamu melakukan itu. Agama dulu mengatakan begitu, tapi di dalam abad pertengahan tidak ada mempertentangkan tentang Tuhan itu nggak boleh mati, nggak ada, abad pertengahan nggak ada. Thomas Aquinas memisahkan itu tentang bagaimana surga dengan alam ini dipisahkan. Occam memisahkan itu juga. Pauli mengangkat sains untuk memisahkan Tuhan. Tapi mereka nggak ngasih syarat tentang Tuhan yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Makanya di abad pertengahan mereka tidak mempertentangkan itu. Bagaimana dengan Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Ghazali yang terakhir dikritik dengan berangkat dari Aristoteles, bagaimana? Mereka itu tidak mengasih syarat kepada Tuhan yang tidak boleh digantung, tidak boleh Habis ini gua tanggapin ya kesalahpahaman orang ini ya. Tapi mereka itu mengasih syarat kepada Tuhan itu. Iya, kecelakaan. Gua yang enggak, nanti saya yang tanggapi. Izin Bang Billy, saya tanggapi orang ini. Oh, sabar dulu dong, belum selesai tuh. Iya kan, gue cuma bilang jangan yang lain, gua dulu. Oke, kalau udah clear biar gue tanggapi, biar penyesatannya nggak terlalu ini ya. Jadi gini, kesalahpahaman orang ini menanggapi diskusi kita di awal adalah dengan membawa tuduhan bahwa kita memberi syarat kepada Tuhan. Nah, ini koplaknya dia gitu loh. Dia lupa memahami yang namanya orang beragama itu adalah orang-orang yang dogmatis, mendapatkan informasi dari Tuhan bukan dari hasil analisa dalam pertemuannya dengan Tuhan, bukan, tetapi dari yang namanya literasi disebut kitab suci. Itu kitab suci adalah informasi tentang syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia kepada Tuhan. Nah, lu aja udah salah Pak Tua. Sorry ya. Entar dulu, selesaikan dulu. Sederhana ini. Bro Tuhan, coba simpel ya. Simpel saja, satu pertanyaan saya. Satu saja pertanyaan saya, Bro Tuhan. Jangan Bro tantrum Tuhan, dulu. satu saja pertanyaan saya. Seandainya ya di jalan ada kotoran manusia, lalu kemudian orang itu sebut itu adalah Tuhan, boleh atau boleh? Boleh atau boleh? Tuhan kan tidak butuh syarat itu tadi. Anda bilang boleh atau boleh? Jawab aja. No. Saya tidak pernah mengatakan boleh. Enggak. Kita tangkap kok omongan lu tadi di mana lu bilang bahwa manusia menjadi Tuhan karena memberi syarat kepada Tuhan. No. Jangan ini ya, jangan teman-teman yang dibawa. Ya, lanjut. Jawab dulu, seandainya di jalan ada kotoran manusia, lalu disebut itu Tuhan, boleh atau tidak? Kalau boleh, itu salah. Alam tidak mendukung Anda bilang salah, karena tidak memenuhi syarat. Anda bilang salah karena tidak memenuhi syarat kan? Ya sudah, benarkan berarti. Gimana sih? Ya udah, tenang dulu Neflong, tenang dulu dong. Kan Tuan A juga noise ini, dia noise. Noise. Ini kaum yang mengatakan bahwa ya, Bang Billy, noise banget ini. Si Isak mau ngomong itu, coba noise dulu, tutup dulu itu. Kenapa Isak? Mungkin tambahan dari saya sedikit. Problemnya itu dalam filsafat itu begini. Bisa dikatakan manusia menciptakan Tuhan dalam konteks kosakata dan definisi kata, gitu ya. Dalam konteks Torah, dalam konteks Quran misalnya, kata Tuhan itu sebetulnya nggak ada. Kata Tuhan itu kan dalam bahasa Indonesia, sama halnya seperti kata theos dalam bahasa Yunani. Itu pun kata theos yang digunakan di zaman Zeus sama kata theos yang digunakan di zaman Yesus itu kan berbeda. Jadi definisi dibuat oleh manusia, kosakata dibuat oleh manusia. Nah, yang lebih fair itu kalau terlalu mengerucut menjadi satu titik seperti Tuhan itu kan satu kerucut itu tidak bisa menjelaskan secara spesifik dan tepat sasaran gitu. Jadi kalau mau dibandingkan misalnya begini, Hasyim tidak bisa begini karena Torah mengatakan, atau Allah tidak bisa begini karena Quran mengatakan, Zeus tidak bisa begini karena mungkin kebudayaan atau ajaran agama kuno Yunani mengatakan begini dan begitu. Jadi kata Tuhan itu tolong dihilangkan dulu, karena bisa jadi Elohim artinya bukan Tuhan, Rob artinya bukan Tuhan, tapi bisa juga artinya penguasa, pemilik, pemelihara, lain-lain. Kalau misalnya tarbiyah mungkin pengajar mungkin. Jadi kata Tuhan itu dihilangkan dulu dalam diskusi universal ini supaya nggak sedikit-sedikit Tuhan. Kalau mau langsung ke individu, nama individunya Allah atau Hasyim atau apapun itu. Kalau mungkin yang Hindu mungkin ya Brahma, Vishnu, Shiva,
Brahman atau mungkin Krishna, itu mereka punya hak Ini untuk menjawab. napas siapa ini? Tolong tutup Bang Neplos. Masing-masing punya hak untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Yang dikatakan oleh Tuan A itu tidak sepenuhnya salah, bahwa bisa jadi manusia yang menciptakan Tuhan, tapi bukan Tuhan secara spesifik. Enggak gini, sak gua benerin gini. Tuan A tadi bukan bilang bisa jadi, lu sudah bawa perspektif baru karena Tuan A sendiri mengatakan Tuhan tidak memenuhi syarat karena bagaimana mungkin manusia membawa syarat gitu loh. Nah, bentar bentar. Tuhan itu berubah-ubah. Itu tidak mendengar apa yang saya ucapkan. Salah Uniripa salah. Ini Uniripa saya juga dengar. Gini, Si poin yang dibilang Tuan A itu, ini kan lo berisik kali lo Tuan A. Tuan A berisik banget loh. Sumpah. Dengan syarat. Itu kalimat saya. Harusnya itu. Iya, Tuhan tidak dibatasi dengan syarat. Diam dulu. Aduh. Karena tadi lu karena lu masuk ke poin. Enggak, karena tadi si Tuan A ini masuk ke dalam ranah gini sak. Poin dia adalah bahwa manusia kok jadi Tuhan, memberi syarat kepada Tuhan. Nah, itu yang gua bantah. Itu yang gue bantah secara dogmatis ya, itu loh. Yang jadi masalah itu adalah kata Tuhan sendiri itu mau disematkan kepada siapa? Dalam kebudayaan Yunani kuno, Zeus itu disebut Theos. Tetapi tentu Kristen Ortodoks Yunani tidak akan mengakui bahwa Zeus itu disebut berisik Theos. Tuan A itu benerin dulu lah. Karena Theos itu dalam konsep misalnya Kristen Ortodoks Yunani, Theos itu hanya kepada Trinitas, misalnya Theos Bapa, Theos Anak, Pneuma, Agio. Itu konsep dalam Kristen Ortodoks Yunani misalnya. Itu yang disebut Theos hanya itu. Tapi kalau dalam kebudayaan Yunani kuno, Zeus itu pun adalah Theos. Dan dia berbentuk gitu kan, sedangkan Theos Bapa tidak berbentuk. Nah, kalau bicara masalah abad pertengahan, lalu penggunaan kata Theos atau Tuhan kepada siapa, oleh siapa, siapa yang memberikan syaratnya, itu bisa jadi dipandang dari sekularisme, bukan dari kelompok dogmatisnya. Kalau kelompok dogmatisnya itu kan dia punya suatu ajaran Torah, punya satu ajaran Quran, punya satu ajaran Weda. Nah, dia tuh mendeskripsikan mengenai sifat-sifat kemampuan atau ketidakmampuan dari Tuhannya, atau mungkin kalau dibilang mampu tapi tidak mau misalnya menjadi manusia, itu adalah dogmatisnya. Tetapi kalau manusia menciptakan barrier atau menciptakan penghalang apa yang Tuhan bisa, apa yang Tuhan tidak bisa dari hasil analisanya sendiri, dari hasil rumusan sains atau penelitian, itu tidak mungkin. Karena memang yang dibilang sebagai Tuhan yang kosakatanya problematik ini kan nggak kelihatan. Nah, artinya kan tidak mampu terdeskripsikan. Jadi gini, sebenarnya begini sih. Sebenarnya gini, Tuhan bro. Yang tidak kelihatan tuh tidak bisa dianalisa. Kita tahu soal itu. Cuman kan kita ini punya cara dan metodologi untuk berkomunikasi. Artinya secara tidak langsung kita sudah mensepakati bahwa yang kita bicarakan ini dengan diksi atau mungkin kosakata Tuhan itu merujuk kepada sesuatu yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Secara tidak langsung. Makanya saya enggan menyebut satu identitas yang sudah diklaim milik kelompok tertentu. Contohnya apakah Hashem, Allah, atau mungkin Yahweh, atau mungkin Yesus, kan begitu ya. Kita pakai istilah yang lain saja supaya tidak ada yang sembahan. Sesembahan itu banyak. Di awal tadi kita sudah bahas perbedaan monoteisme, politeisme dengan monolatri. Nah, monolatri ini adalah konsekuensinya mengakui bahwa adanya entitas berkekuatan lain, entah itu berbentuk, tidak berbentuk, laki-laki atau perempuan atau bencong, itu ada. Tetapi kita tidak menyembahnya, tetapi ada. Nah, makanya orang Hindu itu meyakini adanya Tuhan tidak berwujud disebut Brahman, meyakini adanya Tuhan berteofani atau berwujud yang disebut dengan avatar, meyakini adanya partikel yang lebih kecil lagi yang disebut Deva. Deva itu bahasa Sanskerta artinya pemberi. Nah, Tuhan itu kan maha pemberi. Nah, berarti Deva itu adalah tangan atau perpanjangan daripada Brahman. Nah, kalau seperti itu konteksnya, maka yang dikatakan kok manusia membatasi Tuhan? Ya karena bisa jadi di dalam entitas berkekuatan lain, dalam keyakinan agama lain, Tuhan berbentuk. Sedangkan di agama tertentu Tuhan tidak berbentuk. Kok jadi manusia yang memberikan batasan? Jadi
manusia memberikan batasan untuk kelompoknya sendiri tidak masalah. Tapi manusia tidak bisa memberikan batasan untuk kelompok lain. Oke, gitu. bro. Bagi bro free thinker tidak bermasalah. Bagi saya bermasalah. Di mana masalahnya? Di sini saya kasih tahu letak masalahnya. Bahwa saya punya hak untuk mengobrak-abrik pengetahuan iman orang lain. Yang seandainya iman itu justru bisa merusak kecerdasan spesies manusia. Nah, saya bicara sebagai spesies manusia dan saya akan menuntut. Saya tidak mau ada generasi saya menghadapi atau bertemu dengan orang-orang yang spesiesnya tidak cerdas. Contoh, misalnya menganggap Tuhan itu bisa mati, Tuhan bisa terbunuh, Tuhan bisa ini, gitu ya. Aku paham maksudnya. Enggak, yang aku bicara tadi itu dari sudut pandang sekularisme. Jadi yang lebih fatal, sebentar Bang. Yang lebih fatal jika manusia itu mengangkat apa ini alam pun tidak membantu. Fatal. Coba kalau kita berpikir, coba kalau Anda berpikir bahwa Tuhan itu ada, Anda tidak bisa menyebutnya gitu. Bukan. Contoh kita bahas sedikit mengenai ateisme misalnya. Kenapa ateisme itu ada? Karena di mata ateisme Tuhan itu bukan yang tidak berwujud dan bukan juga yang berwujud. Jadi dia tidak ada. Kosmos, bahasa Yunani yang lalu diserap ke dalam bahasa Inggris, kosmos yang artinya alam semesta ini. Yang jadi masalahnya Tuhan itu diciptakan oleh manusia sendiri. Iya begini, kalau Tuhan itu berbentuk ya, misalnya nih kita ambil contoh bukan untuk merosting atau membuli agama atau keyakinan manapun, Hindu misalnya. Mereka bilang Tuhan itu satu, Brahman, tetapi manifestasi Tuhan kok banyak sekali, ada yang bentuknya gajah, ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya ini dan itu. Sehingga Tuhan menjadi sangat banyak dalam konteks ini. Nah, itu kan dalam ranah dogma keyakinan. Tapi kalau bagi orang ateis, Tuhan bukan itu, bukan juga yang tidak kelihatan seperti Hashem ataupun Allah, bukan juga dewa-dewa di Hindu, bukan juga Yesus, bukan juga Trinitas. Kenapa? Bagi mereka, Tuhan itu nggak penting. Sebagaimana kalau kita tidak ketemu atau berinteraksi dengan entitas itu, nggak ada relevansi atau kepentingannya dia bagi saya. Itu pandangan ateisme. Tapi kalau kita bicara mengenai dogma agama, tapi sebentar Bang, terkadang manusia itu memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti ada seseorang yang suka kawin dengan memanfaatkan nama Tuhan. Itu salah. Memang sepakat ya bro free thinker. Bagi seorang ilmuwan itu Tuhannya bagi seorang ilmuwan nabinya adalah Einstein, Planck, terus juga Hawking kan gitu. Bagi seorang musisi, Tuhannya itu adalah bunyi, nabi-nabinya itu bisa disebut sebagai Rachmaninoff, terus juga bisa disebut sebagai nabi-nabinya. Ya bagi mereka itu utusan. Rachmaninoff itu utusan bagi mereka. Paham ini arahnya kemana itu paham. Tapi kan kita berusaha melihat the big picture gitu loh. Jadi kita berusaha untuk lebih harmonis tapi tetap bisa mengedukasi untuk kelompok kita masing-masing supaya nggak jadi bodoh dalam kondisi tertentu gitu. Sepakat. Bagi yang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan tuh alasannya apa, kita harus mengedukasi itu secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan tidak sepenuhnya yang Tuhan A katakan itu salah, tetapi mungkin penempatannya, reaksinya beda-beda di setiap kelompok gitu. Bagi orang ateis misalnya, jangankan membatasi Tuhan itu bisa jadi manusia atau tidak, Tuhannya sendiri dianggap tidak ada. Nah, gue sedikit mau tetap menanggapi Tuan A ya. Ketika Tuan A, gue lebih fokus ketika narasi yang muncul manusia menjadi. Nah, ini yang gue nggak sepakat sebagai orang yang dogmatis gitu loh. Nah, gue dari pandangan orang yang dogmatis gitu loh. Ya, karena gini, bisa ketika orang menganggap begitu karena ini melakukan observasi secara sekuler. Ya, itu kan dari pandangan. Kita coba di sini komprehensif ya. Tapi kita gini. Gue sebagai orang yang dogmatis karena kita tadi berbicara di awal memang kita sepakati bahwa kita bicara universal. Tapi sebagai orang yang dogmatis, gue menolak ketika Tuan A membawa sebuah argumen manusia yang memberi syarat kepada Tuhan. Karena orang-orang dogmatis ini mengenal Tuhannya dari kitab suci. Dan di kitab suci itulah Tuhan memperkenalkan syarat tentang dirinya. Contoh, ketika Allah katakan dia Rahman, dia Rahim. Kalau dia jahat maka secara tidak langsung dia. Nah, sifat. Jadi dia mensifati dirinya. Itu adalah syarat kalau menurut pemahaman gua. Ketika kita katakan jadi ketika dia dikatakan tidak bersyarat dalam perspektif Islam,
atau Yahudi itu hampir sama sebetulnya. Jadi Ya, aku sedikit, paham sedikit, sedikit. kalau Tuhan itu Sak. baik, nggak mungkin dia jahat. Nggak, gue lebih ke ya. Tuan A, gue lebih ke Tuan A. Dalam perspektif Tuan A, yang mau gue tolak adalah manusia dituduh membuat syarat untuk Tuhan. Tetapi kalau yang dalam segi dogmatis bahwa kami mengenal syarat itu dari Tuhan sendiri, artinya Tuhan sendiri yang memberikan syarat tentang dirinya loh. Kenapa kalian kalau iya. bentar, ketika Tuan A marah apa mengatakan oh tidak bisa loh, kok gitu? Berarti Anda yang membatasi Tuhan. Jadi tidak boleh kita membatasi Tuhan kalau dia pun memberi syarat tentang dirinya. Sama seperti kalian yang mengatakan Tuhan itu tidak boleh dilarang mau kemana-kemana. Ya sama saja ketika kami mengenal Tuhan memberi syarat tentang dirinya, loh kok kalian bantah. Nah jadi kontradiksi pada akhirnya penyampaian dia dengan apa yang kita imani secara dogmatis. Nah terakhir, Bang Nefros tadi bertanya, bentar. Nanti lu jelasin. Dari para kaum beriman itu. Bentar, lu menuduh. Bentar. Ya enggak, kan gue belum selesai Bro Daniel. Gue kan nanggapin dia. Dia tadi kelojotan naik ke atas, lu mengatakan dari poin yang disampaikan bahwa manusia menjadi Tuhan karena memberi syarat, tuh gue beranjak dari situ. Makanya gue bilang, gue membantah sebagai orang yang dogmatis. Ingat, orang yang dogmatis. Karena orang-orang dogmatis, orang-orang yang menganggap Tuhan itu ada dan kenal Tuhan dari kitab suci. Kecuali ini ada orang yang kenal Tuhan melalui penampakan pribadi, dijamah sama Tuhan, digendong sama Tuhan, tuh beda. Kita berbicara tentang Tuhan, dari mana kita tahu? Dari kitab suci gitu loh. Kan itu yang kita bisa bahas. Problemnya begini Mbak Rifa sebetulnya ya. Ini kita open fair di semua agama. Kita harus fair. Saya bisa tambahkan sedikit Bang. Saya bisa Boleh. Gini Bang, gini. Kita ya melihat Tuhan, kalau Tuhan itu ada, itu adalah pembuktian. Ketika yang dikatakan Tuhan A tadi benar, apakah yang dikatakan Tuhan A itu benar? Itu adalah kebenaran loh. Apa yang disampaikan Tuhan A? Coba sebelum lu bicara bahwa kebenaran tidak apa? Apa yang disampaikan Tuhan A? Bentar. Teman-teman, tolong di sini jangan sampai kita membiarkan kebodohan. Gua mau orang ini sampaikan apa yang disampaikan Tuhan A dulu. Pahami dulu ya Pak. Sebentar. Enggak, lu baru Kebodohan masuk itu soalnya. adalah ketika waktu manusia memanfaatkan dirinya sebagai Tuhan kita itu sendiri. Kita sedang Nah, ngerosting itu lebih masalah. agama manapun Ketika di manusia sini. Kalau lu mau berhujat-hujatan dirinya itu nanti mengenal ada Tuhan, sesinya tapi tidak gitu pernah loh. ada Tuhan. Ya. Bang Billy monitor nggak? Bang Billy monitor jelas, gini. Bukan ada masalah sesinya. Nggak kita Yang tahu cara siapa lu. berpikirnya, Kita di sini ketika mencoba untuk bagaimana universal. Tuhan Bang itu Billy, dijadikan manusia untuk kepentingannya. ini kalau kayak gini Ya kan? debat kusir ini lama-lama. Ini lebih fatal. Ini, Mbak Rifat. Kalau enggak, itu jelas. Misalnya, Karena kalian mau memakai dogma. Ya kan? Bukan. Gimana Ini kalau manusia itu memanfaatkan sebuah nama Tuhan, terus memanfaatkan kepentingan dia untuk Iya, kepentingan tahu. dirinya sendiri sebagai Misalnya, manusia? Itu adalah dogma yang salah. Kristenisasi atau Islamisasi atau Hinduisasi atau Yahudinisasi, anggaplah begitu. Tapi kita harus. Gua boleh tanggapin nggak tuh Ishak? Gua mau tampar mulut dia, boleh nggak? Bukan seperti ini. Orang yang memanfaatkan Tuhan adalah orang yang mengorbankan Tuhan untuk membuat kesalahan dia terhapus. Itu manusia kurang ajar. Orang yang kurang ajar adalah orang yang memanfaatkan Tuhan yang awalnya dikorbankan, dibunuh, disalib. Itu yang kurang ajar gitu loh. Nah apa mau gini diskusi kita? Bang Billy, lu mau diskusi begini? Nggak, Bang Billy gue tanya, lu mau diskusi gini nggak? Itu dimanfaatkan oleh ini mau diskusi akademis, diskusi sehat, atau diskusi debat kusir, Bang Billy? Nah ini kalau mau kayak gitu gue juga bisa. Gue bilang gue bisa. Orang yang memanfaatkan Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai tumbal atas kekurangan ajarannya di dunia. Jadi udahlah kalau kayak gitu-gitu gue juga bisa. Nggak usah. Ayo kita diskusi sehat aja kita kembali ke tadi yuk. Nggak membangun. Ya udah. Nah itu. Yang lain bicara dong. Enggak, gue bukan nggak ngasih kesempatan bro. Si Totsuka si psikopat masuk dengan kesikopatannya membahas sesuatu yang tidak relevan dengan apa yang kita bahas. Gue sebagai wanita di sini nggak mungkin diam aja. Lanjut. Sebutan Tuhan. Ya kita kan bantah argumennya nanti. Bisa bahasa nyocot aja dari tadi. Maksudku begini. Kalau yang lainnya ngomong, biasanya mereka potong-potong gitu. Iya, maksudku Udah begini. lanjut aja lah, gak usah play victim Kalau lah. mau harmonis itu kata Tuhannya dihilangin dulu karena definisi Tuhan itu berbeda-beda nih dari setiap agama dan keyakinan. Ishak, suara lu kecil. Halo? Suara lu gedein biar lu bisa menjelaskan secara ini detail ke orang-orang yang dengar bawah. Mungkin begini dulu, Bro. Udah kedengeran belum nih? Bro Ishak, mungkin begini dulu, Bro. Biar kita dengarkan dulu Bang Tuan A. Bisa aja kan kita salah paham atau supaya... Yang jadi masalah itu adalah penggunaan kata Tuhan untuk dua entitas yang berbeda. Yang satu entitasnya namanya
Allah, yang satu namanya Yesus. Terus itu mereka mau disama-samain atau mau dibeda-bedain. Itu udah problematik sebetulnya. Dari tadi kita nggak merujuk kepada tokoh-tokoh itu, maksudku. Ini kan Bang iya, tadi ini perbandingan saja. Misalnya begini, dia datang Allah dengan Yesus dengan Kristen itu kan Tuhan. beda nih kan. Misalnya di Islam menolak apapun yang selain Allah yang berbentuk itu ditolak sebagai sesembahan, sebagai ilah gitu kan. Makanya ada la ilaha illallah. Itu kan sebuah dogma dan sebuah sebuah sumpah, bisa dikatakan sumpah sehidup semati begitu. Nah, tetapi bagi kelompok lain ya sesembahannya berbentuk. Jadi hilangkan dulu kata Tuhan, karena Tuhan itu seolah-olah mau dimonopoli oleh agama. Kata Tuhan ini mau dimonopoli oleh agama. Tuhan dan Allah tidak bisa begitu, benar, karena itu entitasnya langsung. Jadi jangan gunakan kata saya Tuhan. paham. Kan begini, maksud saya begini, Bro. Kan Bang Tuan A datang dari perspektifnya, tentu ada rujukan yang dia bawa. Jadi saya nggak akan menggunakan perspektif kekristenan untuk membantah pemahaman beliau. Saya mau dengarkan dulu kan, itu loh maksudku. Jadi biarkan kita dengar dulu. Karena ini bukan bicara benar dan salah yang tadi itu. Iya, betul. Manusia nggak akan pernah tahu benar dan salah kan. Manusia itu kan seperti hidup di dalam matrix ya. Jadi dia hanya bisa menyangka atau merekayasa. Ya kalau benar salah kan kebenaran normatif lagi kan. Agama yang dipakai untuk menentukan. Sama seperti orang yang hidup di dalam matrix tidak benar-benar tahu kalau dia itu sebetulnya lagi tidur di satu tempat gitu kan. Dia pikir bahwa dia lagi beraktivitas. Nah, sama seperti manusia itu tidak akan pernah tahu Tuhan itu yang benar seperti apa. Secara logika filsafat begitu. Nah, pandangan tadi bisa jadi berakar dari filsafat, bukan dari dogma agama, gitu loh. Kalau dogma agama kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa itu informasi dari entitas sesembahan kepada manusianya langsung, sehingga manusia hanya menyebarkan pesan itu lebih lanjut di forward ke orang lain, supaya kalau misalnya yang sesama keyakinan mungkin memperkuat iman dan lain sebagainya. Tapi kalau pandangan yang tadi itu dari luar kelompok dogmatis gitu. Kita sepakat dulu nggak ini yang ada di room ini? Jadi biar kita satukan dulu perspektif. Apakah kita sepakat dogma adalah informasi yang datang dari entitas sembahan terjuantahkan dalam kitab suci? Kalau kayak gitu enak, karena jangan dikerucutkan jadi Tuhan. Nanti Tuhan itu mau dimonopoli oleh kelompok gitu. Gue paham maksudnya Ishak. Artinya di sini baik Tuan A, Bro Daniel, gua, Ishak atau Demian, Bang Billy, Neflos, bahkan Ciplukan atau Pak Pipo sendiri, kita sepakat tidak dulu bahwa ada perbedaan antara kaum dogmatis dengan kaum-kaum yang sepakat. Nah, itu dulu. Nah, ketika sudah itu logika soalnya, fakta kenyataan. Ya, dan karena tidak semua orang, kadang Ishak bisa menerima logika, kadang mereka justru bertentangan dengan logika. Dan mereka anggap itu logika. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kesepakatan ini sudah, maka gua bisa memposisikan diri gua sebagai seorang yang dogmatis. Apapun pandangan gua tadi, selagi tidak keluar dari paham dogmatis atau sesuatu yang kita sepakati, informasi dari Tuhan, maka gua nggak bisa disanggah. Kecuali kalian punya ininya gitu loh, punya pemahaman yang berbeda gitu loh. Maksudnya kita tidak sepakati lagi. Karena begini, itu kan tadi kan permasalahan utamanya adalah seolah-olah membatasi Tuhan lalu sudah menjadi Tuhan-Tuhan baru. Tetapi konteksnya kalau di Islam dan Yahudi kan tidak begitu. Kalaupun kita bilang Tuhan bisa, lanjut kayak yang tadi itu Mbak Rifa. Jadi seperti halnya orang Islam kan punya dogma terhadap Allah. Misalnya Allah itu punya 20 sifat wajib dan mustahil. Lalu orang Salafi punya usul salasa dan sebagainya. Orang Yahudi juga punya Yekzal Elohim atau 13 prinsip keimanan gitu misalnya. Itu kan munculnya belakangan sementara di itu dogma ya, dogma. Di dalam teks kitab suci ayatnya tidak eksplisit menyatakan bisa begini atau enggak gitu. Nah, boleh dikatakan ini konsep ya. Jadi lebih tepatnya begini, jangan mengatakan Tuhan tidak bisa jadi manusia, tapi katakanlah begini, Allah tidak bisa jadi manusia, dan kita yang memberikan deskripsi itu, kita tidak menjadi Allah baru gitu. Bingung sih awalnya. Ya, sebenarnya mungkin gua sedikit biar nggak kesalahpahaman. Ini ada noise, ini ada masuk suara nih Bang Billy. Ya itu tadi sebetulnya. Saya mau nanggapi sedikit tadi ya. Menambahkan
Ya seperti itu. Kalau kita menggunakan Tuhan kan terlalu mengerucut, terlalu general, terlalu umum. Jadi seolah-olah berusaha memonopoli kata Tuhan itu. Tapi kalau kata Allah kan spesifik Islam, kata Hasyam spesifik Torah, dan lain-lain. Kata Theos mungkin spesifik di mana. Jadi jangan berusaha dikerucutkan karena nanti pasti bentrok. Iya, oke. Jadi kayak seolah kita mau memonopoli, gue paham maksudnya. Jadi gini, kalau dari segi dogmatis ya kita masuk ke dalam ranah pemahaman Islam misalnya. Memang para ulama membuat konsep ada istilah asma wa sifat lah, sifat wajib, sifat mustahil, ya kan? Supaya ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bisa jadi kayaknya biar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami esensi dari Allah itu sendiri. Cuman kalau yang tadi pernyataan, sebenarnya kalau kita pikir apakah benar ada yang mustahil bagi Allah, kan gitu ya? Secara berpikir kan, kalau memang ada yang mustahil bagi Allah, masa Tuhan ada yang mustahil, kan gitu? Kalau kita bilang kepastian, kita nggak pernah tahu yang pasti. Karena Tuhan tidak mau melakukan satu aktivitas, bukan berarti nggak bisa, tapi nggak mau aja gitu. Itu yang gue bawa. Itu Tuhan itu atau otoritas tertinggi, kekuatan tertinggi itu kan dualisme kalau di Zoroaster. Kebaikan dan kejahatan satu. Gitu loh. Jadi kalau itu kan sebuah dogma lagi, jadi kita juga nggak bisa mengintervensi itu tapi aku hanya membahas bahwa ada keyakinan seperti itu di dunia ini, baik yang dogmatis ataupun yang sekuler gitu. Jadi di Zoroaster itu Tuhan itu ya baik ya jahat. Ya, kalau kita pakai perspektif seperti itu gitu kan, nanti gue juga punya pandangan dan itu biarlah nanti jadi ini ya. Maksudnya gini, jadi PR gue. Kalau kita bicara tentang Tuhan punya syarat, nah memang bahasanya seolah-olah salah gitu. Tapi kalau kita renungkan syarat mungkin itu dan syarat yang dipakai, mungkin Tuhan sifat lah, ketetapan lah, atau Allah membatasi dirinya sendiri untuk tidak melakukan aktivitas tertentu. Itu sebetulnya kalau kata membatasi, gue nggak sepakat sih, Sak. Dia menetapkan dirinya. Jadi kalau gue bilang membatasi, apakah dia terbatas pada akhirnya gitu? Membatasi itu bukan lemah, tapi dia memilih untuk tidak mau. Kita kan sepakat nih bahwa kita punya, biar tidak salah memahami lebih tepatnya apa bahasa yang digunakan itu berpengaruh dalam segi akidah. Manusia nih. Misalnya begini, aku mau makan mie 5 kali sehari misalnya, tapi aku membatasi diriku hanya makan sehari sekali. Itu bukan berarti dia lemah, tapi dia punya kekuatan untuk tidak melakukan aktivitas tertentu gitu loh. Manusia aja bisa. Oke. Gue bilang gini deh. Kadarnya gini. Kadarnya manusia Tuhan yang berikan ukuran bahwa dia bisa disebut sebagai manusia ketika ukuran itu dilakukan. Ada manusia yang bisa memakan kotoran. Bisa, semua manusia bisa. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa makan kotoran. Ini masalah bisa dan tidak bisa ya. Semua manusia bisa makan kotoran. Cuman ngambil kotoran di septic tank terus dimasukkan ke dalam mulut. Itu bisa. Nggak ada yang, bahkan mohon maaf kalau gue bilang manusia yang tidak punya tidak punya tangan pun bisa lakukan itu. Gampang saja. Tapi bukan perkara bisa atau tidak bisa. Kadarnya manusia, apakah masih bisa dikatakan manusia ketika dia memakan kotoran? Nah itu sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifatnya bahwa dia maha tinggi, ketika dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, maka dia sejatinya telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan. Itu istilah sederhananya itu namanya normalisasi atau normalisasi dan normalisasi itu artinya sesuatu hal yang dinormalkan, itu yang dianggap dan itu tidak datang dari manusia gitu loh, Sak. Karena kaum dogmatis seperti gua ini makanya kalau tidak datang dari manusia, kan semua agama itu melalui manusia dan melalui tradisi kebudayaan tertentu, entah itu syariat, fikih, halakha. Nah itu kata Wahyu tadi, Sak. Tadi kita sepakat bahwa kaum dogmatis ini mendapatkan informasi. Ya, gini biar nggak salah paham nih, Sak. Jadi ketika gue sebut sebagai kaum dogmatis yang menggunakan kata wahyu sebagai definisi informasi dari Tuhan, Islam justru menunjukkan, ini Islam ya, ini gue bicara dari sisi Islam, bahwa Al-Quran itu tidak datang dari pikiran Muhammad SAW, melainkan informasi yang melalui perantaraan lisannya Muhammad, gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan Al-Quran itu datang dari Muhammad, karena itu bisa nanti multitafsir.
melalui Jibril dulu baru ke Nah, iya, Muhammad. iya. Maksudnya kita ke Jadi poin. istilahnya apa namanya? Karena ini estafet lah multitafsir nanti, Sam. informasinya. Karena informasinya dari awal sudah estafet, begitu sampai di tangan ulama itu kan terus menjadi berbeda-beda pandangan dalam hal tertentu Jadi, gitu kan. hati-hati penggunaan kata ini, Isak, maksudnya bisa terjadi penyesatan sebagaimana lu bilang bahwa kita jangan gunakan kata Tuhan dulu karena ini bisa nanti terjadi monopoli. Gue juga nggak mau kayak wahyu ini harus kalian mau tidak mau sebagai kaum dogmatis, gua mengajukan term kata wahyu ini ada di dalam Al-Qur'an, harus kalian terima definisinya muncul dari pemahaman Al-Qur'an sendiri, apa yang diajarkan Al-Qur'an. Contoh, wahyu itu pertama adalah kabar gaib. Nah, kabar gaib peristiwa yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, yang mana orang yang menerima informasi ini tidak berada pada tempat itu, atau wahyu ini adalah disebut dengan bisikan. Nah, makanya gue bilang ketika gue sebagai kaum dogmatis diajarkan definisi wahyu berdasarkan Al-Quran, gue nggak akan lari dari situ. Dan kalian sebagai kaum yang mungkin non dogmatis lah atau kaum berbeda agama dengan gue lah, tetap kalian harus bisa menerima literasi itu, kecuali kalian bisa bantah bahwa ternyata definisi wahyu ini itu nggak salah kalau sudah mengatakan Islam itu begini atau Islam harus begini. Nah, itu dia, kita sepakat dulu di sini. Jadi kita nggak ngerosting di sini ya. Kita mencoba untuk lebih dewasa gitu. Bukan berusaha menganggap mengeneralisasi, bukan mengeneralisasikan Tuhan gitu. Tapi sorry ya, kalaupun kurang tepat disebut ateis, ya sudah, saya berarti antiteis. Sederhana pertanyaannya kepada teman-teman semua. Seandainya di hadapan teman-teman semua ada orang, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Menghentikannya atau membiarkannya? Itu kan bicara mengenai kebiasaan moral manusia, sosial konstruk pada umumnya. Orang menganggap bahwa bunuh diri itu menyakitkan dan kita sudah selesai belum sih tema kita orang ini? Orang pasti akan berusaha untuk mencegah. Nggak, maksud gua apa yang kita bahas tadi itu sudah selesai belum? Membatasi haknya untuk melakukan apapun terhadap dirinya, kan begitu. Nah, dalam hal ini kita juga bukan bicara soal bagaimana kita mengotak-atik hak seseorang mengimani sesuatu. Nggak begitu. Iya, betul. Karena ini kan diskusi. Makanya judulnya, betul. Maka judulnya saya pribadi, saya nggak bawa orang lain lah. Saya pribadi, saya tendensinya adalah kenapa saya terkesan mengintimidasi atau mendiskreditkan satu kelompok orang-orang beriman bukan disebabkan karena mau menduelkan Tuhan saya dengan Tuhan dia, enggak. Bukan mau menduelkan. Tapi jujur saja, saya menjaga spesies manusia. Udah itu aja. Tapi perlu dipahami seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa pandangan itu dari sudut filsafat atau sains, tapi kalau dari sudut pandang agama ya berbeda gitu. Jadi menurut sudut pandang filsafat itu ya tidak salah, karena itu pemikiran kritis, hanya saja mungkin penjelasannya kurang lengkap atau kurang up to date. Mungkin bisa jadi kan. Bisa, tapi memang nggak sopan. Betul. Menurut kaum beragama dianggap tidak sopan, seolah-olah melangkahi Tuhan atau berusaha di atas Tuhan gitu. Tapi kita bahas dari sudut pandang, karena ini kan sebuah sudut pandang. Bahkan filsafat sendiri itu sendiri pun adalah dogma sebetulnya, karena itu kan kata orang, penelitian orang, observasi orang, dan perasaan orang juga. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang bebas banget dari dogma, itu nggak ada sebetulnya. Coba Tuan A tadi belum selesai dengan poinnya. Coba, mana tahu dia bisa luruskan kesalahpahaman kita tentang dia loh ya, bukan tentang agama. Silakan. Tolong jangan melanggar kode etik ateis ya, Bro. Tuan A. Ya. Silakan. Harusnya Nepos nggak usah ucapkan itu, karena saya lagi pakai keduanya itu. Oke, nggak apa. Saya berangkat dari mana ya? Luruskan aja tadi yang salah. Iya, saya nggak akan luruskan yang salah, tapi saya akan luruskan sesuatu yang belok gitu. Karena sesuatu yang belok yang bisa diluruskan. Kalau yang salah ngapain diluruskan? Salah dan benar itu dia versisnya itu. Riva sepakat dengan free thinker. Bagus tentang pengalaman filsafatnya bagus. Tapi free thinker harusnya berangkat juga dari filsafat abad pertengahan. Karena filsafat abad pertengahan itu berangkat dari agama. Keresahan dengan agama, makanya mereka masuk ke dalam filsafat, lalu maju ke dalam Renaissance dengan sains
Scientia itu di abad pertengahan, itu bahasa Latinnya, lalu sains masuk ke terbarunya di abad kita sekarang. Ripa sepakat, dia bilang gini, harusnya kita pakai konsep Tuhan kita sendiri aja, dengan kata Tuhannya Ripa, Tuhannya Pritinger, Tuhan semua, Tuhan pribadi. Tapi kan itu bertentangan dengan ucapan yang mereka ucapkan. Mereka pakai konsep Tuhan pribadi, tapi mempertentangkan Tuhan yang ada di depan mereka, punya orang lain. Makanya saya bilang, konsep yang saya pakai adalah Tuhan secara universal. Kalau Anda ingin membebaskan Tuhan, itu sulit. Kalau konsep yang Anda pakai, udah kita pakai Tuhan kita sendiri, tapi kita pertentangkan dengan Tuhan yang lain. Kan nggak bisa begitu. Makanya kesepakatan monolatri itu kan tidak bisa membandingkan satu entitas dengan entitas lain. Ya, maka kita di sini diskusinya salah. Kenapa saya bilang salah? Ya udah, Anda silahkan agungkan Tuhan Anda sendiri. Maka Anda tidak boleh intervensi Tuhan orang lain. Dari awal kita sudah punya kesepakatan diskusi Tuan Kampret. Dari tadi kita udah bahas itu, bahwa kita di sini tidak mempertentangkan, bahkan tidak roasting agama manapun. Tuan Kampret telat lu masuk, makanya. Gini. Ini sebetulnya bukan mempersalahkan atau mempermasalahkan sesembahan dari kelompok lain. Karena di sini adalah roomnya mayoritasnya kan Islam, Kristen, dan ada sedikit minoritas Yahudi di sini. Gimana mau dengerin dia udah salah dari awal di sini? Yang mau bicara itu saya dulu atau Anda teman-teman sekalian? Saya bukan, Anda itu udah salah paham. Gini loh Tuan, kita izinin lu tadi bicara, kirain lu punya substansinya yang lu bahas. Ternyata lu salah. Tuhan pribadi kan. Permasalahannya gini, karena kalau di Indonesia nih terutama sepakat dengan Ripa bahwasannya kita pakai Tuhan pribadi. Betul tidak? Dalam perspektif menjelaskan keimanan kita gitu loh. Tapi bukan lu gitu aja nggak paham sih ya. Tentang Tuhan yang beriman. Itu kepada manusia. Tuhan nggak beriman. Dari misalnya Tuhan nggak beriman. Gua pikir lu pinter banget Pak Tua, ternyata kayak gini. Jadi gini, kami sih sebetulnya sebagai pribadi individual tidak keberatan, tidak mempermasalahkan agama orang lain itu apa atau aktivitasnya apa. Hanya saja ketika misalnya ada sebuah klaim Yesus misalnya di dalam ranah kekristenan adalah teofani atau adalah Hashem atau Yud-He-Waw-He yang menjadi manusia, itu oleh kelompok Torah atau Judaism ditorak dengan dogma-dogma yang sudah ada selama 3.600 tahun misalnya. Itu lalu tadi awalnya, Pak Tua, ya paham kan? Lu. Jadi orang Kristen mau menyembah Yesus sebagai teosnya ya tidak masalah, karena itu kan pilihan mereka sendiri. Tunggu. Itu sudah semakin jauh. Saya tekankan lagi. Pak Tua, Anda tadi sudah salah. Pertama, Anda baru masuk di pertengahan bahwa kita sepakat ini adalah diskusi universal. Maksudnya adalah kita ketika membahas satu bahasa yang disebut dengan Tuhan, kita boleh komprehensif. Oh, Kristen Tuhannya bisa mati kok, nggak apa-apa. Kita silakan ajukan dulu di sini. Tapi ketika lu bilang kalian menggunakan perspektif Tuhan masing-masing, tapi kok mengkritisi Tuhan orang lain loh? Yang mengkritisi Tuhan orang lain di sini berdasarkan apa dulu? Nih contoh kayak Ishak dan Bang Billy berhak mengkritisi ketika Tuhan yang dimaksud itu mencaplok Tuhan dalam kitab mereka. Begitu. Jadi dia menggunakan perspektif ketuhanan sendiri gitu loh. Enggak keluar dari konteks. Ada banyak orang Kristen suka bilang begini, Yesus itu adalah Yahweh atau Yesus itu adalah Hashem. Nah, orang Yahudi membantah Hashem itu tidak seperti itu karena Torah mengatakan begitu. Itu aja nggak ngerti. Tapi kalau membantahnya dengan cara apa? Membantahnya dengan cara apa? Hanya ada dua alat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Satu. Pertama adalah dari Anda bicara semuanya. Kalau kalian bicara terus, nanti nampak beloknya itu makin jauh. Bukan belok. Yang pertama. Tadi aku mau nanya tadi membantahnya dengan cara apa? Satu, simpel aja nanti dilanjutkan. Satu dengan cara gimana, Bro? Free thinker. Satu, kalau orang Yahudi membantahnya itu misalnya apakah Yesus adalah Hashem? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Torah menyatakan begitu. Kedua, penjelasan yang diturunkan secara turun-temurun dari guru ke murid, dari orang tua ke anak, seperti itu selama 3.600 tahun tanpa ada perubahan. Jadi ini bukan berarti mau menyalahkan wah Kristen itu pasti salah, Hindu itu pasti salah, bukan itu ranahnya. Tetapi janganlah menyamakan
Yesus dengan Hashem. Kalau kamu menyembah Yesus ya silahkan, itu urusan kamu dengan Yesus. Tapi gitu. jangan libatkan Hashem di sini karena Hashem ya bukan Yesus. Berarti totalnya 3. Kenapa? Karena 3 dengan cara meludahinya itu membantahnya. Terima kasih. Lanjutkan, Tuan A. lanjut. Makin menarik diskusinya di sini karena banyak ada, gue suka Daniel, Prethinker, Baneplos ya, tapi gue agak lucu dengan Tuan A ini. Murni atau pertengahan itu lebih cenderung pengaruhnya nanti ke ateisme, yang nggak masalah sih. Itu juga adalah dogma. Biarkan Tuan A jelaskan dulu, kalau kamu ngomong terus juga. Tuan A tuh gini Daniel, gue khawatir gitu loh ketika dia bicara dia mempermalukan dirinya. Sama, gue kasihan sama lu aja. Gini, dia ini kan bilang tadi dia tuh nggak menangkap dulu. Ya. Ketika saya mengatakan Yesus tidak mungkin Hashem tidak mungkin menjadi Yesus, kan itu kan standarnya Torah. Saya tidak jadi Hashem banget gitu loh. Iya. Nah, dan Ishak di sini tidak sedang mengkritisi Tuhan orang lain, dia menggunakan perspektif ketuhanan milik dia gitu loh. Paham nggak Tuan A? Jadi jangan lu framing bahwa kami ketika terlihat mengkritisi Tuhannya orang lain dikatakan kalian bertentangan dengan pandangan kalian tadi bahwa gini, kita lagi ngomong tentang konsep Tuhan. Maka definisinya gimana? Anda setuju nggak kalau definisinya Tuhan adalah bla 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 bla? Kan tadi sudah dijelaskan sama Ishak. Jangan kita gunakan kata Tuhan karena Zeus pun Tuhan. Molok pun Tuhan. Jadi kita gunakan perspektif paradigma masing-masing gitu loh Bro Daniel. Jangan gunakan kata Tuhan. Ada kalau definisi. Mau membandingkan antara satu nama dengan satu nama lainnya nggak apa-apa. Gue sepakat tuh dengan si Ishak tuh. Bang Nefros nggak tahu tuh. Apa enggak tuh? Membandingkan kita sepakati aja. Kenapa sih kita ribet banget ini, kita jadi hipokrit. Udahlah, kita sepakati aja Tuhan dalam pendekatan, kita pakai kata Tuhan tapi dalam pendekatan apa dulu? Etimika, epistemika, termineka, ontologika, atau apa dulu, terserah kita lah. Justru kita jangan pakai itu karena nanti akan mencoba di monopoli kata Tuhan itu. Jangan aja Bang, jangan Bang, nggak usah. Oke lah. Lebih baik pakai kata sesembahan atau junjungan. Sesembahan gue gitu kan. Gue bilangnya Allah aja udah gitu kan. Pokoknya Allahku gitu. Yesusku berarti aku nggak bisa gitu. ikut ngobrol lah. Berarti kalau si Tuan A dia bilang otak gue kata dia. Tuan A, kita nggak bisa ngobrol. Tuan A, turun aja kita ayo. Gak bisa. Tuan A, turun. Saya juga malas sih buang waktu ngomong begini. Sebenarnya saya nggak akan bisa bicara kalau mereka pakai konsep Tuhan pribadi. Saya bisa debatkan, kan nggak ada jadinya. Iya dong, gue kan kaum dogmatis. Kita berdua kaum dogmatis. Saya bisa memberitahu misalnya gini, di dalam Torah kata Tuhan sendiri itu nggak ada. Adanya El itu power, artinya authority. Tapi kan authority itu kan banyak. Manusia juga berarti Tuhan milik kami. Udah gini aja. Silakan kalian pakai istilah yang lain, kami pakai istilah Tuhan. Ada di agama mana kata Tuhan itu? Kenapa? Ada di agama mana kata Tuhan? Ada alasan konkret kenapa saya tidak memakai kata Tuhan. Karena memang Tuhan itu permainan kosakata yang definisinya bisa berubah sewaktu-waktu gitu loh. Nah, sedangkan Hashem itu tidak berubah. Hashem itu diketahui dari mana? Dari Torah. Dan Torah tidak mungkin dirubah. Gitu maksudnya. Ya, tapi kalau dictionary, kalau kamus, kalau kita nulis kata Tuhan di dalam kamus pasti bisa berubah-berubah. Mau Cambridge Dictionary, mau Oxford Dictionary, mau KBBI itu pasti nggak akan sama persis. Tapi kalau Hashem dikenal lewat Torah, maka dia dibenarkan lewat Torah. Tidak bisa Hashem dibenarkan pakai Weda, Hashem dibenarkan pakai Quran, tidak bisa karena memang Hashem itu dikenalnya lewat buku yang namanya Torah gitu. Nah, gue sepakat tuh. Ayo lanjut. Maksudnya begitu. Ya udah. Tidak ada sebentar dulu lah. Atau merosting atau apa enggak? Betul kita hindari di sini merosting agama tertentu, keyakinan tertentu. Kita coba gunakan narasi-narasi yang membangun lah. Karena kalau narasi-narasi penistaan gue paling ahli dalam hal itu. Tapi nggak perlu di sini kita. Yaudah, saya moderatori ya. Biar ada narasumber, ada salah satu. Silakan Bro Tuan A, silakan Bro. Dari tadi Albertus, naikkan Albertus, Bro Billy, naikkan Albertus naikkan, Bang Bil. Dari tadi di atas sini nggak ada yang merosting tonton kalian. Kenapa kalian ngomongnya panjang kali?
Aduh, pusing lah. Karena Tuan A tadi sudah bawa framing itu. Lu Daniel mentang-mentang lu sekarang udah ikut Tuan A satu masa. Enggak begitu, Unirifa. Saya bahas masalah monolatri, Tuan A belum masuk.